Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian sehat selalu. Hari ini bersama Bu Warsini, kita akan belajar IPA, yaitu tentang materi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Sekarang kita belajar dulu komponen-komponennya. Baik rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel itu membutuhkan komponen yang sama. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah sumber tegangan atau sumber energi. Bu Guru memakai baterai. Terus selanjutnya ada kabel, ada lampu, dan bisa juga ditambah dengan sakelar. Yang pertama, Bu Guru akan memperagakan tentang rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. Di sini yang disusun secara seri adalah lampunya. Ini ada 3 lampu yang disusun secara berderet. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Atau disusun secara berurutan. Yang kedua adalah penggunaan kabel pada rangkaian listrik seri itu lebih hemat, hanya menggunakan sedikit kabel saja. Coba sekarang kita hubungkan kabelnya dengan sumber energi listrik. Nah, nyala lampu pada rangkaian seri itu tidak sama terang. Lampu 1 paling terang, lampu 2 agak terang, sedangkan nyala lampu yang nomor 3 ini redup. Ya. Selanjutnya yang keempat, apabila salah satu lampu padam, kita coba ya, lampu yang ini kita copot jadi padam. Nah, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ini ikut padam. Kita kencangkan lagi. Nah, jika dihubungkan maka akan menyala lagi. Begitu juga dengan kabelnya. Jika ada salah satu kabel putus, maka semua lampu akan padam. Jika dihubungkan lagi, akan menyala lagi. Anak-anak, rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel itu adalah rangkaian listrik yang dirangkai secara berjajar atau bersusun. Nah, ini kabel, ini lampunya yang disusun secara paralel, secara berjajar atau bersusun. Salah satu cirinya rangkaian listrik paralel itu adalah ada percabangan kabel. Nah, di sini ada cabang kabelnya. Ada 4 cabang ya kabelnya di sini. Sekarang kita coba hubungkan. Nah, sudah menyala. Rangkaian listrik paralel itu membutuhkan banyak kabel. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak kabel, jadi lebih boros kabel. Selanjutnya yang kedua adalah nyala lampu pada rangkaian listrik paralel itu sama terang. Ketiga lampu menyala sama terang. Selanjutnya ciri yang terakhir yaitu apabila salah satu lampu padam, nah lampu yang paling ujung kita padamkan, maka lampu yang lain itu tetap menyala. Kita kencangkan lagi, menyala lagi, akan menyala semuanya. Begitu juga apabila ada salah satu kabel yang putus. Kita lihat. Nah, kabelnya kita putus di percabangan sini. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, salah satu lampu akan padam, tetapi lampu yang lainnya masih tetap menyala. Kita hubungkan lagi, akan menyala lagi, sama terangnya. Anak-anak,
Tadi sudah melihat perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Sekarang kita dapat membuat kesimpulan. Yang pertama, baik rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel itu membutuhkan komponen yang sama. Antara lain ada sumber tegangan, kabel, lampu, dan juga sakelar. Selanjutnya, perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel jika dilihat dari 4 komponen. Yang pertama, kita membahas rangkaian seri dulu. Susunan bohlam lampunya dirangkai secara berderet atau berurutan. Dilihat dari penggunaan kabel pada rangkaian listrik lebih sedikit, lebih hemat kabel. Yang ketiga, dilihat dari nyala lampu. Rangkaian listrik seri, nyala lampu itu berpijar tidak sama terang. Ada yang terang, ada yang redup. Yang terakhir, dilihat dari salah satu lampu yang mati atau dicabut. Maka pada rangkaian seri itu, lampu yang lain padam semua. Sekarang pada rangkaian paralel, dilihat dari bola lampunya. Dirangkai secara berjajar atau bersusun. Yang kedua, dilihat dari penggunaan kabel. Pada rangkaian listrik paralel, penggunaan kabel lebih banyak sehingga lebih boros kabel. Yang ketiga, dilihat dari nyala lampunya. Pada rangkaian paralel, nyala lampu berpijar sama terangnya. Yang keempat, salah satu lampu mati atau salah satu lampu dicabut. Pada rangkaian paralel, lampu yang lainnya akan tetap menyala. Ya, selanjutnya yang ketiga, perbedaan rangkaian seri dan paralel yang hanya dapat diketahui dengan bantuan alat listrik lainnya, yaitu arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri lebih besar, sedangkan pada rangkaian paralel berbeda-beda. 2. Tegangan listrik pada tiap-tiap hambatan pada rangkaian paralel sama besar, sedangkan tegangan listrik pada tiap-tiap hambatan pada rangkaian seri itu berbeda-beda, tidak sama besar. 3. Jumlah hambatan pada rangkaian seri lebih besar daripada hambatan pada rangkaian paralel. Terakhir, rangkaian seri membutuhkan daya lebih besar daripada rangkaian paralel. 4. Penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Itu bisa kita lihat pada senter. Pada senter ini yang disusun secara seri adalah baterainya. Ini baterainya disusun berurutan, berderet. Berarti ini adalah rangkaian seri. Pada rangkaian seri, baterai pada senter, kutub baterai dipasang saling berurutan antara baterai satu dengan lainnya. Kutub positif baterai pertama akan berpasangan dengan kutub negatif baterai kedua. Pemasangan baterai dengan cara seri ini akan meningkatkan nilai tegangan listrik, sehingga nyala lampu akan optimal. Dengan demikian, pemasangan baterai secara seri bertujuan agar nyala lampu dari senter dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini masih rangkaian listrik seri. Kalau senter tadi yang disusun secara seri adalah baterainya, pada lampu hias ini yang disusun secara seri adalah lampunya. Lampu hias disusun secara seri agar praktis dan juga menghemat bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel digunakan pada rangkaian jaringan rumah tangga ataupun gedung.
Mengapa rangkaian listrik paralel ini banyak digunakan pada rumah tangga dan gedung? Yaitu karena satu, menjaga agar tegangan listrik di setiap titik tetap sama. Yang kedua, menjaga jika terjadi kerusakan di satu titik, tidak terpengaruh ke titik yang lainnya dalam rumah tersebut. Rangkaian listrik paralel ada dua jenis. Yang pertama adalah rangkaian listrik paralel pada lampu. Cara menyusun lampu secara bersusun atau berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Yang kedua adalah rangkaian paralel pada sumber tegangan atau baterai, yaitu cara menyusun sumber tegangan dengan cara menyatukan kutub-kutub yang sama dari sumber tegangan yang disambung. Demikian anak-anakku, semoga kalian dapat memahami pembelajaran IPA tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.